Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi mencoba membahas masalah reaksi senyawa karbon. Ya, jadi ada beberapa reaksi dalam senyawa karbon. Yang pertama-tama yang kita akan coba membahas adalah reaksinya adalah reaksi substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Jadi reaksi substitusi itu adalah reaksi pertukaran atau pergantian gugus fungsi atau atom dari suatu senyawa karbon digantikan oleh atom atau gugus atom lain. Jadi intinya untuk reaksi substitusi adalah reaksi pertukaran atau pergantian pasangan. Ada beberapa reaksi substitusi, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi alkil halida dengan basa kuat. Kita contohkan di sini adalah metil klorida, kita reaksikan dengan natrium hidroksida. Klor yang ada pada metil klorida kita pindahkan posisinya di sini. Sebaliknya OH kita tukarkan posisinya, kembalikan kepada Cl. Maka kita akan mendapatkan metanol plus dengan natrium klorida. Jadi ada pertukaran pasangan. Yang tadi metil itu berpasangan dengan klor, sekarang metil berpasangan dengan hidroksida, kemudian Na yang tadi berpasangan hidroksida, dia kembali berpasangan dengan Cl, jadi NaCl. Ya, itu secara garis besarnya. Yang kedua adalah reaksi alkohol dengan fosfor triklorida. Ya, di sini posisinya sama, posisi OH kita tukarkan dengan Cl. Jadi etanol ditambah fosfor triklorida. Karena klornya ini jumlahnya adalah 3, maka kita beri koefisien angka 3. Maka kita akan mendapatkan etil ya klorida ditambah dengan asam fosfit. Begitu pula dengan alkohol, kita reaksikan dengan logam natrium. Etanol kita reaksikan dengan natrium, maka dapatkan natrium etanolat ditambah dengan gas hidrogen. Ya. Yang lain lagi untuk reaksi substitusi itu kita kenal juga ada reaksi klorinasi. Artinya direaksikan dengan gas klor. Di sini metana kita reaksikan dengan gas klor, di mana satu atom H kita tukarkan dengan posisi Cl. Maka kita dapatkan di sini adalah ya metil triklorida ya ditambah dengan asam klorida ya. Berikutnya lagi ada dikatakan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini adalah reaksi pembentukan ester, di mana di sini adalah senyawa asam karboksilat kita reaksikan dengan alkohol, itu akan membentuk senyawa ester ditambah dengan air. Contohnya di sini adalah asam etanoat kita reaksikan dengan etanol, di mana di sini ya C2H5O kita pindahkan seluruhnya pada posisi pengganti daripada OH, dan OH akan bereaksi dengan H. Maka kita akan mendapatkan etil etanoat ditambah dengan ditambah dengan air. Ya, ada lagi ya reaksi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu reaksi saponifikasi, artinya adalah reaksi pembuatan sabun. Bagaimana sabun itu dibentuk? Sabun itu dibentuk adalah reaksi antara lemak ditambah dengan natrium hidroksida. Ya, ini untuk sabun ya, sabun keras ya. Kalau sabun lunak di sini gunakan kalium hidroksida ya. Jadi perbedaan antara sabun keras dan sabun lunak letaknya di alkalinya. Maka akan terbentuk sabun ya ditambah dengan gliserol. Bagaimana kerja dari sabun itu sendiri ya? Bagaimana nih sabun itu? Sebetulnya ya jika ya sabun ini dipakai untuk menghilangkan kotoran, maka yang bekerja zat aktif ada sabun adalah ini karbonil. Ya, RCCO ini senyawa karbonil. Zat aktif sabun ini mempunyai dua sifat, yaitu polar. Polar itu adalah membentuk suatu kutub. Itu ada kutub positif dan kutub negatif. Dan non-polar, ini non-polar berarti tidak membentuk kutub. Ya, tadi di sini adalah RCOO-. Kalau kita buatkan strukturnya seperti ini. Jadi ini adalah senyawa non-polar, tidak membentuk kutub, ya.
dia akan mengikat kotoran misalnya lemak, minyak, dan sebagainya. Sedangkan ini adalah yang polar, yang mengikut kotoran polar adalah lumpur ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, ini adalah senyawa polar dan ini adalah senyawa non polar ya. Nah, selain reaksi yang kita kenal ada reaksi substitusi, kita kenal juga ada reaksi adisi ya. Jadi reaksi adisi ini terjadi pemutusan ikatan rangkap atau penggabungan molekul. Jika senyawa-senyawa karbon yang mempunyai ikatan rangkap menerima atom atau gugus atom lain, sehingga ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi intinya di sini ya ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi kalau kalian semua mudahnya apakah ini reaksi adisi, lihat saja pada reaksi pertamanya ada ikatan rangkapnya enggak. Nah seperti ini dicontohkan ada ikatan rangkapnya. Ya ini kita ambil satu contoh adalah propena. Kita reaksikan dengan gas hidrogen maka dikatakan adalah reaksi adisi hidrogenasi ya, reaksi hidrogenasi artinya reaksikan dengan hidrogen ya, maka H2 ini kita pecah menjadi 2, H akan masuk sini 1, H ini akan masuk sini 1, maka kita memperoleh ini yang dikatakan dengan propana ya, itu propana. Contohnya lain lagi adalah reaksi halogenasi, halogen dengan senyawa-senyawa halogen, kita ambil sini Cl2 ya. Nah, secara teknisnya sama saja. L ini akan masuk satu di sini ya. Jadi di sini adalah propena, kita tambahkan gas klor mendapatkan 1,2 ya dikloropropana ya. Berikut lagi hidrogen halida ya atau reaksi asam halida. Jadi digabungan antara tadi hidrogen dengan halogen. Nah, ini agak sedikit unik karena ini akan terbentuk ada 2 senyawa. Ya, 2 senyawa. Ya. 2 senyawa itu kemungkinan H ini akan masuk satu di sini, Cl akan masuk di sini. Kemungkinan kedua, Cl akan masuk di sini, H akan masuk seperti ini. Ya, jadi posisinya kayak begini. Ya, tentu saja di sini komposisinya yang agak sedikit berbeda, mana yang lebih banyak. Untuk lebih jelasnya kita lihatkan adalah yang berikutnya. Jadi ada suatu aturan yang kita gunakan di sini adalah aturan dari Vladimir-Markovnikov. Di mana untuk C yang berbeda atom H-nya, maka C yang banyak mengandung H akan mengikat atom H. Jadi dilihat dulu dari C ikatan rangkap tadi ya, C sebelah kiri dan C sebelah kanan dari ikatan rangkap mana H yang terbanyak. Kalau H itu yang terbanyak, maka H itu akan masuk di situ. Ya, tadi dikatakan bahwa H itu akan masuk ke jumlah C yang mengikat H terbanyak, ya. Sedangkan yang berikutnya halogennya akan masuk ke H berikutnya, ke C berikutnya, ya. Ikatan rangkap merupakan kumpulan elektron. Gugus alkil merupakan gugus pendorong penolak elektron. Alkil makin besar, daya dorongnya semakin kuat. Di sini hidrogen, di sini metil, di sini etil, dan di sini propil. Ternyata ini yang paling banyak. Ini pendorongnya yang akan lebih kuat. Nah, kita lihat lagi di sini suatu contoh, ya. Nah, di sini, ya, di sini adalah senyawanya 1, 2, 3. Ya, ini adalah 2 pentena, ya, 2 pentena, ya gitu kan. Ya, direaksikan dengan asam klorida, ya, dihasilkan 2 asam klorida. Nah, di sini ini dorongannya lebih kuat, mendorong pasangan elektron. Pasangan elektron ini adalah sumber elektron, dia dorong dibandingkan dengan metil yang relatif lebih kecil pendorongannya, maka di sini akan cenderung ya bermuatan negatif, ini cenderung bermuatan positif. Kita ketahui bahwa dalam HCl, H cenderung positif dan Cl cenderung negatif, maka H ini akan masuk sini, ya, Cl akan masuk yang cenderung bermuatan positif, ya, karena kita ketahui ya positif negatif tarik menarik, maka kita akan mendapatkan ini, ya. Ini namanya adalah 3 kloro ya, 3 kloro pentana ya. Nah, bagaimana kalau dia punya gus OH? Di sini bahwa gus OH ini sebagai penarik elektron. Jadi kalau di sini tarik elektron ditarik, ikatan rangkap ini kan sumber elektron tadi, dia akan tarik di sini cenderung negatif, di sini cenderung positif, HCl tadi. Maka H akan masuk yang ke negatif dan Cl akan cenderung ke muatan positif.
itu adalah reaksi adisi, ya. Selain daripada itu ada juga kita kenal juga ada reaksi adisi, ya, nukleofilik, nukleus inti. Jadi reaksi adisi nukleofilik ini terjadi pada senyawa yang mengandung ikatan rangkap antara C dan O, antara C dan O. Ini ada aldehida, ada keton gitu kan. Kemudian juga ada, ya, di sini adalah ester, ya, ester. Senyawa ini sebelumnya bereaksi mengadakan resonansi, jadi terjadi suatu pergerakan ikatan rangkapnya. Jadi di sini akan cenderung negatif, di sini akan cenderung positif ketika terjadi pemutusan elektron tersebut. Jadi kalau dia reaksikan dengan HCl, H ini akan masuk ke sini, Cl ini akan masuk ke sini, ya. Maka kita akan menemukan suatu senyawa alkohol, ya, di sini, ya, namanya juga adalah 1-kloroetanol, ya. Nah, selain itu kita juga kenal ada reaksi eliminasi, ya. Reaksi eliminasi ini adalah reaksi penguraian atau gugus atom dari dua atom C yang bersebelahan sehingga terbentuk ikatan rangkap, atau dengan perkataan lain senyawa yang berikatan tunggal, ya, berikatan tunggal, ikatan rangkap berubah menjadi senyawa berikatan rangkap. Jadi seakan-akan ini untuk reaksi eliminasi ini kebalikan daripada reaksi adisi. Tadi reaksi adisi telah dijelaskan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, sedangkan eliminasi adalah dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, ya, rangkap. Jadi di antara kedua tersebut hanya terlepas, maka membentuk suatu ikatan rangkap dinamakan dehidrogenasi. Ini adalah hidrogen, ya. Kemudian ada lagi yang kita kenal lagi adalah senyawa eliminasi, ya. Adalah kalau di sini adalah OH, di sini adalah H, maka bentuk, ya, di sini namanya adalah dehidrasi. Dehidrogen halogenasi, maka di sini kalau di sini H, di sini HCl, maka terlepasnya adalah HCl. Demikianlah reaksi-reaksi senyawa karbon yang Bapak jelaskan kepada kalian semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan kepada kalian semua dapat bermanfaat dan kalian semua dapat mengerti. Cukup sekian dulu dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.